Assalamualaikum, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak. Monggo, Siap, bisa Bapak. dimulai. Nggih. Nggih. Monggo, Bu Lili. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Amak Burhanuddin SAG MPDI, sekaligus sebagai keynote speaker. Yang terhormat para Ketua Tim PAI pada Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Kepala Seksi Pakis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang terhormat narasumber pada acara siang hari ini, yakni Ibu Arzana Maharani MPD, Ibu Kurnia Islamia SPD MPD, Ibu Maria Fitri Rahayu SPD. Yang terhormat segenap peserta Ngopai, Ngobrol Pendidikan Agama Islam edisi khusus Ramadan, baik dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur yang mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting maupun live streaming YouTube. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita masih dapat bertemu pada hari ini melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Yang tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran yang telah melaksanakan kegiatan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua materi atau keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Amak Burhanuddin, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sailahumul Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin SAG, MPDI, selaku Kabid Pais Kementerian Agama Jawa Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, tes Bu Lili, suara saya jelas nggih? Iya, jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim PAI untuk jenjang TK, Ibu Dr. Anda Hajah Ida Zeti Mahmudah, Magister Pendidikan Islam. Terima kasih Bu Ida serta tim. Juga para ketua tim PAI untuk jenjang yang lain ya, Pak Andika, Bu Uci, Pak Wafi, dan juga Pak Mohi. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Pakis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang berkenan hadir. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para pengawas PAI se-Jawa Timur yang hadir. Yang sama-sama kita hormati, saya banggakan narasumber kita, Ibu Arizana Maharani, MPD dari TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Kota Probolinggo. Kemudian Ibu Kurnia Islamiyah SPD MPD, Guru TK Islam Sabilillah Kota Malang. Dan Ibu Maria Fitri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Guru TK Ya Bunaya Kota Batu. Juga tentunya host kita yang luar biasa, Ibu Lili Awalul Rohmah SPD ya, dari TK Kartini Junrejo Kota Batu. Juga tentunya para Bapak Ibu semua peserta ngopai pada siang hari ini dari lintas jenjang yang saya banggakan, yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka untuk kegiatan rutin kita ngopai, ngobrol pendidikan agama Islam secara virtual, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salat salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, alhamdulillah tidak terasa di dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari ke-19 ya. Tidak terasa. Alhamdulillah ya. Kelihatan cepat sekali ya. Apalagi disertai ini rintik-rintik hujan sepertinya di beberapa tempat ya, sehingga tidak terasa panas, dan ini sangat mendukung ya puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kami dari bidang pendidikan agama Islam menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, partisipasi, dan juga bantuan Bapak dan Ibu mensukseskan program yang telah kita susun bersama dalam rangka untuk meningkatkan layanan sekaligus juga kualitas PAI di Jawa Timur. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita punya program Pais Love Ramadan, di mana ada 9 cinta ya,
Ini tentunya juga harus sama-sama kita sosialisasikan, kita dukung, dan kita laksanakan. Cinta puasa, ayo bagaimana puasa anak-anak kita? Kalau di jenjang TK nanti bisa coba diceritakan ya, ibu-ibu di bulan puasa ini kegiatan anak-anak apa, terus puasanya gimana? Apakah juga sudah mulai puasa? Apakah ada yang puasanya itu ternyata sudah kuat? Karena anak kecil itu sekarang sudah apa ya istilahnya tidak seperti zaman kita. Dulu ada istilahnya poso beduk ya. Jadi poso beduk itu kalau siang makan, tapi setelah itu nanti puasa lagi. Tapi kadang yang agak nakal, yo poso ini beduk, yo sampai beduk tok, ya. Terus setelah itu ya makan boleh dan seterusnya. Nah nanti lika-liku kalau di taman kanak-kanak seperti apa. Kemudian kita juga cinta mengaji. Bagaimana ngajinya anak-anak kita? Kita punya target ya. Kalau yang jenjang atas, anak-anak sudah lancar mengaji, one day one juz. Terutama guru-guru PAI, ibu-ibu ya jangan sampai kalah sama dapur ya atau sama sumur ya sehingga nanti lupa ngajinya. Ini sampai sudah apa hari ke-19 loh kok oleh songo lah kurang 10 lagi. Pak libur Pak kemarin misalnya. Ya ayolah bagaimana caranya biar kita bisa maksimal. Juga ya bagaimana kemarin kita telah melaksanakan menulis Al-Qur'an ya, menulis mushaf Al-Qur'an atau menebali. Terima kasih peran serta dari teman-teman semua jenjang. Bahkan hari ini tadi saya diundang di Kota Kediri, kebetulan untuk jenjang SMP, ini tadi dihadiri dari wali kota ya, Pak Wakil Wali Kota untuk membuka pelaksanaan launching menulis atau menebali mushaf Al-Qur'an yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kota Kediri. Hadir penuh tadi 604 siswa menulis bersama-sama. Nah, ini suatu hal yang luar biasa dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi. Insya Allah di Kota Kediri di tahun yang akan datang nanti akan lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian yang berikutnya cinta ilmu ya. Ayo kita dorong anak-anak kita mengikuti kajian-kajian baik yang online maupun yang offline. Yang online bisa di sekolah, bisa di masjid dekat rumah, bisa di YouTube atau mungkin di medsos dan lain sebagainya. Kemudian cinta Rasul, bagaimana amalan-amalan sunnah yang kita rencanakan dan tentunya bagaimana ini bisa diikuti oleh anak-anak kita. Sholat taraweh kalau sudah malam 20 ke atas ini biasanya jamaahnya maju. Ya, maju ini artinya lebih sedikit ya dibandingkan hari-hari awal. Bisa jadi tarawehnya ya pindah ke mall bisa jadi atau ke tempat lain. Nah ini ayo kita tanamkan pada anak-anak ke mall ya ke mall tapi taraweh tetap ya witirnya juga begitu dan lain sebagainya. Kalau anak-anak TK ya ini mungkin dari ibu-ibu ini nanti punya seni sendiri bagaimana memberikan motivasi. Apakah terawihnya katakanlah juga ikut orang tuanya, artinya kalau orang tuanya nggak terawih, anaknya juga tidak, atau bagaimana misalnya ya, ini kan bisa juga ini jadi bahan untuk kita, apalagi yang masih punya anak-anak kecil, Bu capek misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian cinta Pondok Ramadan, nah ini Pondok Ramadan, saya rasa sudah diprogramkan, monggo nanti dilaksanakan, tapi kalau untuk jenjang bawah, SD, TK mungkin lebih mengarah ke yang sederhana, yang simpel. Tapi untuk yang jenjang SMP atau SMA, SMK, saya berharap nanti ada pelaksanaan yang mengikuti tipe tertinggi. Sehingga di situ bisa jadi sampai sore, sampai maghrib, sampai berbuka, atau bahkan sampai taraweh. Tapi tentunya tetap dipertimbangkan yang namanya keamanan, terus kemudian juga ini, jangan sampai malah anak-anak kemana-mana. Ya. Kemudian yang berikutnya kita ada cinta digital. Hari ini nanti juga akan tampil 4:30. Ayo diikuti Bapak dan Ibu meskipun bukan dari Kabupaten Kota Panjenengan. Nah, tolong juga didukung terutama Kabupaten Kota Panjenengan. Kita apresiasi dari Gresik. Gresik itu yang melihat sudah ada 34.000 Bapak dan Ibu. Magetan kemarin saya cek ada lebih dari 24.000. Nah ini berarti kan satu hal yang memang tidak bisa dijadikan tolok ukur secara langsung sih, artinya apakah mereka itu hanya buka 5 menit ditutup atau mungkin hanya 1 menit ditutup tapi sudah jempol atau karena memang mengikuti dari awal sampai akhir. Nah kemudian kita kembangkan cinta lingkungan, kemarin sudah kita laksanakan menanam pohon ya, alhamdulillah. Bagi yang belum monggo menanam pohon ini tidak harus nunggu ada program dari Kanwil.
tapi sewaktu-waktu. Yang penting adalah program pola asuhnya. Tidak hanya nanam, tapi juga dirawat Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah hijau lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, cinta Indonesia. Ayo kita tanamkan pada anak-anak kita rasa cinta, rasa bangga dengan Indonesia. Yang mudah-mudahan mereka nanti akan jadi penerus kita yang betul-betul cinta Indonesia, akan menjadikan Indonesia lebih maju, akan menjadikan Indonesia lebih makmur, yang tentunya insya Allah ini akan barokah manfaat bagi kita semua. Itu Bapak dan Ibu, mohon dukungannya ya. Paislov Ramadan. Yang nanti saya berharap dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ya, ada peningkatan-peningkatan yang signifikan bagi anak-anak kita, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan religinya, dan nanti 11 bulan yang akan datang akan diwarnai dengan pembiasaan dan juga karakter yang lebih baik dari anak-anak kita. Jadi seperti sholat sunnah, kalau nanti sudah tidak Ramadan, mudah-mudahan tetap bisa berlanjut. Puasa mungkin juga bisa dilanjut, puasa Senin Kemis, sholat malam, terus kemudian juga berbagi, cinta lingkungan, dan seterusnya. Kemudian di sini nanti saya berpesan kepada para narasumber ya, Bu Aryana Maharani. Nah, ini nanti akan menyampaikan tentang satuan pendidikan yang asik dan menyenangkan di bulan Ramadan. Nah, ini seperti apa nanti? Ayo kita ikuti bersama. Apakah anak-anak jadi tidak lapar kalau misalnya di sekolahannya ini banyak variasi kegiatan, atau mungkin anak-anak memang sudah bawa bekal. Ada yang puasanya puasa jam 10, ada puasa yang jam 12 misalnya. Tapi yang jelas guru-guru semua ingin anak-anak akan menjalani puasa ini dengan sungguh-sungguh, dan di sini sarana latihan mungkin bagi anak-anak kita yang masih usia SD ke bawah atau TK. Tapi SD banyak yang sudah puasa penuh Bapak dan Ibu. Kemudian nanti dari Bu Kurnia Islamiyah ini akan menyampaikan materi tentang masa pembentukan karakter. Nah, ini pilar kesuksesan School Religious Culture. Kemarin mendapatkan predikat role model ya dari SD Islam TK Islam Sabilillah. Nah, nanti mungkin bisa digedak tularkan, dan saya berharap nanti akan bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi tempat studi tiru bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian nanti Bu Maria Fitri ya akan menyampaikan tentang peran sekolah sebagai miniatur peradaban Islam dalam membentuk budaya religi sejak usia dini. Seperti apa ini gambarannya? Bahwa di sekolah itu anak-anak menjadi kerasan, anak-anak menjadi tahu, anak-anak menjadi punya tradisi atau kebiasaan-kebiasaan baik, di mana mereka akan terbentuk budaya religinya. Apakah mungkin mengucapkan salam, mohon maaf, kemudian juga kebiasaan sholat berjamaah, kebiasaan untuk berterima kasih, kebiasaan untuk hal-hal yang baik yang diajarkan oleh guru-guru di sekolahnya. Ini nanti ada 3 pemateri Bapak dan Ibu ya, yang tadi kata Bu Ida, Pak ini pematerinya 3, jadi nanti agak panjang, makanya waktunya agak maju. Yang jelas ini juga dalam rangka kita tidak hanya puasa, tapi kita juga belajar. Yang berikutnya Bapak dan Ibu ya, Ngopai ini menjadi salah satu ikon Jawa Timur. Yang kemarin kami sampaikan juga pada saat saya mengikuti pelatihan ini Bapak dan Ibu ya, di mana mudah-mudahan ini bisa menjadikan Jawa Timur ini sebagai barometer inovasi, sekaligus juga akan menjadi role model bagi banyak kegiatan, terutama yang dalam hal ini adalah terkait dengan pendidikan agama Islam. Slogan kita dari Jawa Timur untuk Indonesia, mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa kita wujudkan, dan Jawa Timur akan terus bergerak, terus menggerakkan, terus berinovasi. Demikian Bapak dan Ibu, mohon nanti diikuti ya dengan seksama. Di sini saya melihat sebenarnya sudah kita siapkan 300 Bapak dan Ibu ya untuk kuota Zoom-nya. Di sini ada 197 ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa saling mengisi melalui ngopi ini, saling bisa menambah wawasan dan lain sebagainya. Bu Lili nanti monggo diatur sedemikian rupa ya, mudah-mudahan bisa maksimal semuanya. Bapak dan Ibu, mari kita buka ngopai ngobrol pendidikan agama Islam pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama. Ila hadiniyah as-solekah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dengan demikian saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih para narasumber tentunya ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk para peserta mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan dan kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa, sangat memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari 3 narasumber hari ini. Namun terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu daftar hadir akan dibagikan pada pukul 14 di kolom chat Zoom dan komentar YouTube agar peserta mengisi karena menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Yang kedua, daftar hadir akan ditutup pada saat acara telah berakhir. Yang ketiga, bagi peserta yang akan bertanya bisa dengan raise hand atau menulis di kolom chat Zoom dan komentar YouTube. Yang keempat, MOPAI selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 26 Maret 2025 dengan narasumber guru PAI dari jenjang SD. Bapak Ibu sekalian, untuk pemateri ini nanti kita akan secara bergantian, kurang lebih kami berikan waktu sekitar 20 menit untuk memaparkan materinya. Dan bagi Bapak Ibu peserta mungkin bisa menyiapkan catatan-catatannya untuk nanti bisa didiskusikan atau ditanyakan pada sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Arizana Maharani MPD. Beliau berasal dari TK Aba 1 Kota Probolinggo, prestasi sebagai sekolah role model program School Religious Character atau SRC. Judul materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu Satuan Pendidikan yang Asik dan Menyenangkan di Bulan Ramadan. Kepada Bu Aryana kami persilahkan. Monggo Bu Ari. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin SAG, MPDI sekaligus sebagai keynote speaker hari ini. Yang kami hormati para ketua tim PAI pada bidang pendidikan agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Seksi PAIS, PAKIS, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini ada Ibu Kurnia Islamiyah SPD MPD dari TK Islam Sabilillah Malang, Ibu Maria Fitri Rahayu SPD Guru TK Yabunaya Kota Batu. Dan yang kami hormati moderator hari ini Ibu Lili Awalul Rohmah SPD dari TK Kartini Junrejo Batu. Dan yang kami hormati segenap peserta Ngopai, Ngobrol Pendidikan Agama Islam, baik yang ada di Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur yang mengikuti kegiatan Zoom meeting ini maupun lewat streaming YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami dari TK Aisyah 1 akan menyampaikan tentang bagaimana sih kegiatan Ramadan yang asik dan menyenangkan di satuan pendidikan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu selayang pandang tentang TK Aisyah 1 Kota Probolinggo. TK Aisyah 1 Kota Probolinggo yang berdiri pada tahun 1952, yang tahun ini sudah berusia 73 tahun, yaitu berada di bawah binaan pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Mayangan.
Kami berada di jalan kami berada di jalan Kami berada di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 109 Mayangan, Kota Probolinggo. Dan yang awalnya kami ada di Jalan Kartini. Untuk visi dari TK Asia 1 adalah terbentuknya tunas insan pembelajar yang berkualitas, yang bertakwa, sehat, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, dan cinta tanah air. Dengan adanya SRC ini adalah wujud dari bahwa kami adalah pendidikan yang berkualitas dalam segi bertakwa. Untuk saat ini, alhamdulillah dengan SRC ini kami menambah satu branding lagi untuk TK Asia 1 yang awalnya kami adalah TK Satuan Pendidikan yang menerima anak-anak inklusi, kemudian Satuan Pendidikan yang ramah anak, kemudian juga satuan pendidikan yang menerapkan unit kesehatan sekolah, dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kami juga menjuarai tingkat provinsi juara 3 untuk unit kesehatan sekolah, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah di tahun ini kami menambah lagi dengan role model school religious culture. Dengan misi dalam SRC ini ingin menumbuhkan semangat beribadah sesuai agama Islam, karena kami berada di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, maka sesuai dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi pembiasaan SRC, School Religious Culture, yang ada di lembaga kami. Yang pertama adalah kegiatan pembiasaan yang pasti dengan salim, salam, senyum. Kemudian sebelum masuk kelas juga harus dengan salim dan salam dengan bunda guru. Kemudian juga ada lagi kegiatan pembiasaan yang pastinya semua lembaga yang Islami akan menerapkan kegiatan-kegiatan yang membiasakan kegiatan berdoa sebelum memulai aktivitas, atau kegiatan berdoa sesudah menyelesaikan aktivitas. Itu selalu kita laksanakan secara rutin, dan saya yakin semua taman kanak-kanak ataupun PAUD pasti akan menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk anak-anak. Kemudian karena kami ada di bawah naungan Aisyah, jadi memang ada kemuhammadiyahan dan keaisyahan juga tentang al-Islam yang sesuai dengan Majelis Tarjih. Jadi setiap hari kami ada murojaah, hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat pendek, hafalan hadis, dan juga penanaman pilar karakter untuk anak-anak. Dan untuk penanaman pilar karakter ini kami berkolaborasi dan bermitra dengan Indonesia Heritage Foundation, di mana kami menerapkan 10 pilar yang akan diajarkan atau disampaikan kepada anak-anak. Dalam kegiatan penyampaian pilar ini ada model penyampaian dengan buku cerita, kemudian ada afirmasi-afirmasi. Jadi anak-anak diajarkan tentang karakter, tapi mereka tidak merasa seperti digurui. Jadi sambil bermain dan pastinya asik dan menyenangkan untuk anak-anak. Untuk kegiatan pembiasaan lainnya, alhamdulillah di lembaga kami ada infak Jumat. Juga ada infak yang bekerja sama atau bermitra dengan Lazismo. Jadi kalau untuk kaleng Lazismo ini diberikan kepada anak-anak, dan anak-anak dibiasakan setelah sholat subuh untuk menyisihkan sebagian mungkin dari uang sisa belanja mama boleh dimasukkan ke kaleng Lazismo gitu. Kemudian juga ada infak sahabat yatim. Infak sahabat yatim ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Kenapa sahabat yatim? Karena kami ada program sahabat yatim yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Dan kemudian ada lagi sholat duhur berjamaah. Kenapa sholat duhur berjamaah? Karena kami ingin menerapkan ke anak-anak, jadi dimulai dari sholat yang fardu dulu. Jadi sebelum pulang, kebetulan di TK Asia 1 anak-anak pulang jam 12, kecuali hari Jumat kami pulang jam setengah 11. Jadi sebelum pulang anak-anak sholat duhur berjamaah dan juga makan siang dulu bersama dengan teman-teman.
Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di TK Aisyah 1 sebenarnya ada banyak, ada 10 ekstrakurikuler, ada tapak suci, ada tahfidz, ada drum band, ada hizbul waton, ada mewarnai, ada menari, ada berenang, ada asiknya membaca, kemudian ada TPQ-nya juga, dan juga ada ekstra komputer. Tetapi untuk kegiatan yang mendukung kegiatan SRC adalah kita ada kegiatan TPQ secara klasikal maupun secara privat, dan juga tahfidz hafalan juz 30. Untuk kegiatan SRC, kami memang fokus pada kegiatan PHBI. Jadi dengan kegiatan PHBI ini kami berharap anak-anak mengenal hari-hari Islam, mengenal hari-hari besar yang ada di agamanya. Jadi ada kegiatan Maulid Nabi, ada kegiatan Idul Adha, ada kegiatan Muharram, Tahun Baru Islam. Dan yang terpenting di bulan Ramadan ini adalah momen yang paling tepat bagi kita untuk lebih mengenalkan tentang budaya agama, lebih dekat lagi dengan anak-anak. Kegiatan PHBI banyak sekali, kami juga kadang mendatangkan pendongeng. Kami berkolaborasi atau bermitra dengan kampung dongeng yang ada di Probolinggo. Jadi kegiatan-kegiatan anak yang dilaksanakan di TK Aisyah 1 dirasakan bisa menyenangkan untuk anak-anak dan sesuai dengan karakter anak-anak. Kemudian kami juga pernah mendatangkan alumni dari TK Aisyah 1 untuk jadi pildacil atau mengenalkan, oh ternyata ada loh kakak kelas yang berani tampil menjadi pildacil, menjadi dai cilik. Jadi anak-anak di TK kami bisa termotivasi untuk mencontoh kakak-kakak kelasnya. Kemudian untuk kegiatan di TK Aisyah 1, SRC ini juga kami kolaborasikan dalam semua kegiatan. Salah satunya adalah Semarak Milad TK Aisyah 1 untuk tahun ini adalah yang ke-73, di mana kami mengambil tema membangun generasi emas, memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Di sini di kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang salah satunya adalah kajian Islami. Kajian Islami ini adalah salah satu kegiatan di mana kami mengundang warga sekitar di sekitar TK Aisyah 1 untuk mengikuti kajian Islami yang ada di TK Aisyah 1. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan safari religi yang kebetulan di bulan Januari kemarin adalah perayaan Isra Mi'raj. Jadi kami mengangkat kegiatan safari religi ini dalam kegiatan Semarak Milad TK Aisyah 1. Jadi dengan kegiatan SRC ini kami berharap semua kegiatan di TK Aisyah 1 bisa mengarah ke School Religious Culture. Ini adalah salah satunya adalah parenting. Jadi semua kegiatan untuk sasarannya untuk orang tua, kemudian untuk parenting pasti untuk orang tua, kemudian kajian Islami kami mengundang tetangga sekitar. Jadi kami berharap bahwa keberadaan TK Aisyah 1 membawa manfaat yang luas untuk lingkungan sekitar. Kemudian kami juga ada peningkatan mutu pendidik dengan kami mengundang seluruh pendidik yang ada di Kota Probolinggo. Kami ada family gathering untuk seluruh keluarga besar TK Aisyah 1. Dan yang terakhir ini adalah Semarak Milad yang memang kami khususkan untuk anak-anak dengan kegiatan safari religi berkeliling mengelilingi masjid-masjid yang ada di Kota Probolinggo. Dan terakhir ada makan bersama dan tentunya pasti dengan adab-adab makan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini Safari Ramadan Ceria, Pais Love, melahirkan generasi emas berakhlakul karimah, memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Alhamdulillah, kami gerak cepat, walaupun mungkin informasi tentang Pais Love sebenarnya baru kami terima beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah kami bisa memasukkan kegiatan Pais Love, yaitu cinta puasa Ramadan, cinta mengaji, cinta menulis,
cinta ilmu, cinta Rasul, cinta pondok, cinta digital, cinta lingkungan, dan cinta Indonesia dalam kegiatan Pondok Ramadan di TK Aisyah 1. Memang untuk anak-anak TK itu kan tidak menginap, berbeda mungkin dengan jenjang yang ada di atas seperti SD, SMP, ataupun SMA. Tetapi Pondok Ramadan kita dilaksanakan sehari selama 2,5 jam. Jadi untuk TK kami kebetulan karena hari Sabtu kami libur, jadi untuk kegiatan Pondok Ramadan ini kami laksanakan dari pukul 7:30 sampai 10 pagi. Alhamdulillah semua program Paislov bisa kami laksanakan dan dengan gerak cepat bisa dimasukkan di dalam rancangan modul ajar yang dibuat oleh Bunda Guru. Nah, bagaimana yang asik dan menyenangkan itu biar anak-anak datang, wah ada hal yang berbeda dengan sekolahnya. Jadi ketika hari pertama masuk, kalau mungkin di awal Ramadan anak-anak libur nih, Bunda Guru harus ekstra membuat apa? Membuat hiasan agar tampilan kelasnya berbeda. Jadi di kelas ada tampilan background marhaban ya Ramadan, jadi anak-anak bisa foto di sana. Kemudian di depan kelas juga kita beri hiasan yang beraneka ragam, jadi sesuai dengan kreativitas guru masing-masing. Jadi ketika anak datang pertama ke sekolah di bulan Ramadan, Masya Allah, kelasku sudah berbeda nih. Ada gapuranya tentang marhaban ya Ramadan. Kemudian di kelas-kelas juga sudah dengan nuansa yang berbeda. Jadi anak-anak sudah merasa senang karena kelasnya sudah berbeda. Alhamdulillah untuk kegiatan Safari Ramadan Ceria di TK Asia 1 ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ada 10 agenda kegiatan. Yang pertama adalah Tarhib Ramadan, kemudian adalah kajian jelang Ramadan untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang kebetulan kegiatan ini dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Probolinggo. Kemudian juga ada Pondok Ramadan Guru, kemudian ada Pondok Ramadan anak-anak atau murid peserta didik, kemudian ada Pasar Berkah Ramadan, ada Iftar Ramadan, ada kisah Islami Nuzulul Quran, kemudian ada latihan sholat Id bersama yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi, juga berkolaborasi dengan Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal sekota Probolinggo. Dan di hari Jumatnya ada Sahabat Yatim di tanggal 21 Maret 2025. Dan yang terakhir ada Gerakan Sekolah Berbagi. Kebetulan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo melaksanakan secara serentak yang awalnya kami agendakan di tanggal 25 Maret, ternyata ada informasi terbaru bahwa Gerakan Sekolah Berbagi akan dilaksanakan serentak pada tanggal 21 Maret 2025. Nah, Mohon ini maaf Bu ada Arjana. Nggih, waktu kurang 2 menit. Nggih, siap Ibu. Ini ada Safari Nggih. Ramadan, Paislov, Tahrib Ramadan, kemudian ada kajian jelang Ramadan bersama seluruh pendidik sekota Probolinggo, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal. Kemudian ada Pondok Ramadan Guru, itu diisi dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian ada kultum, dan juga ada mengaji bersama. Kemudian untuk Pondok Ramadan Anak, tadi sudah saya sampaikan sedikit. Kemudian, nah Pasar Berkah Ramadan ini tahun ini Alhamdulillah kami bisa membagikan 650 paket sembako, beras, gula untuk 650 warga sekitar lembaga kami juga di sekitar kota Probolinggo. Nah, untuk iftar Ramadan kita berbeda, kita berbagi takjil tidak di jalan, tapi kami berbagi takjil dengan santri-santri TPQ yang ada di masjid-masjid yang ada di kota Probolinggo. Kemudian kisah Islami Nuzulul Quran, kami berkolaborasi dengan Kampung Dongeng. Alhamdulillah bisa memberikan kisah Islami, jadi anak-anak merasa senang dengan ada boneka, jadi mereka dengan gayanya anak-anak. Kemudian insya Allah besok pagi ada latihan sholat Id bersama yang akan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, ada sekitar 800 peserta didik PAUD Aisyah sekota Probolinggo. Dan ini adalah sahabat yatim dari
uang infak sahabat yatim anak-anak ada kegiatan satu anak satu sahabat yatim. Jadi satu anak membawa sahabat yatimnya ke sekolah. Kemudian yang terakhir adalah gerakan sekolah berbagi dengan kami berbagi di lingkungan sekitar TK Aisyah 1. Dengan kegiatan ini alhamdulillah 2 minggu selama kegiatan Pondok Ramadan anak-anak full tim banyak yang masuk ke sekolah karena kami berusaha kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan yang asik dan menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih. Nasur minallah fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa, materi yang sangat luar biasa, menarik sekali semua program-programnya dan waktunya tepat sekali Bu Aryana. Tepuk tangan untuk Bu Aryana. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pemaparan materi yang kedua kita sambung ya. Nanti untuk pastinya para peserta sudah banyak memberikan catatan-catatan. Mungkin ada beberapa program yang bisa di ATM atau nanti ada beberapa pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Islamiyah SPD MPD. Beliau berasal dari TK Islam Sabilillah Kota Batu. Kota Malang, mohon maaf. TK Islam Sabilillah dari Kota Malang. Prestasi sebagai sekolah role model program School Religious Culture atau SRC. Dan judul materinya yaitu masa pembentukan karakter pilar kesuksesan School Religious Culture. Kepada Bu Kurnia, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lili. Oke, waktu nanti sampai jam 2 kurang 5. Oke, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin SAG MPDI dan semua peserta baik narasumber, moderator, dan semua peserta yang sekarang hadir dan semangat belajar. Alhamdulillah pada siang ini kita menambah berkah Ramadan dengan belajar bersama, terutama mengenai pendidikan Islam pada anak usia dini. Hari ini saya mengambil tema best practice sekolah kami, yaitu masa khusus untuk masa pembentukan karakter merupakan pilar kesuksesan School Religious Culture. Dan alhamdulillah kemarin sekolah kami menjadi role model yang pertama, sehingga semoga nanti yang kami sampaikan menjadi inspirasi. Sedikit serang pandang tentang TK Islam Sabilillah. TK Islam Sabilillah Malang merupakan bagian dari Sekolah Islam Sabilillah Malang yang diinisiasi oleh 9 ulama dan ilmuwan besar di Kota Malang. Dari 9 ini ketuanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Thalha Hasan, dan 4 di antara beliau masih mendampingi kami sampai saat ini. Dan beliaulah yang menanamkan yang pertama visi sekolah kami. Visi sekolah kami memang tidak selamanya sama, jadi ada perubahan, tetapi ada kata kunci yang tidak pernah berubah, yaitu Islami, berkebangsaan, dan cendekia. Itulah yang menjadikan SRC ini betul-betul pas, ya, betul-betul sangat mendukung dari visi misi kami. Jadi kalau untuk keseluruhannya adalah terwujudnya TK Islam Semi Full Day unggul dan rujukan kelas internasional dalam pembentukan pemimpin peradaban dunia yang Islami, berkebangsaan, dan cendekia. Dari visi tersebut, kemudian kami susun misi dan juga kami susun bagaimana profil lulusan anak kami dengan untuk mencapai visi tersebut. Dan ada rumusan menjadi 6 dimensi. Jadi profil pemimpin peradaban dunia itu kami bagi menjadi 6 dimensi. Profil-profil yang harus dimiliki oleh anak didik kami. Yang pertama adalah agamis, yang kedua Qurani, yang ketiga negarawan, 4 saintis, 5 multilingual, dan berprestasi. Yang dilandasi oleh karakter siswa Sabilillah penuh cinta atau kita sebut We Love. Alhamdulillah, Kemenak Jatim ini ternyata satu hati ya. Kita menggunakan kata cinta. Untuk Ramadan, kami juga menggunakan itu. Nah, untuk keseharian, karakter siswa Sabilillah adalah karakter Sabilillah penuh cinta.
yang kita tanamkan. Cinta apa saja? Yaitu 8 cinta 360 derajat. Mulai cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta sesama, cinta keunggulan, cinta diri sendiri, cinta ilmu, pengetahuan, dan teknologi, cinta alam sekitar, cinta bangsa dan negara. Jadi itulah yang mewadahi, jadi ada 6 dimensi profil dan juga ada karakter 8 cinta yang akan mewarnai SRC di TK Islam Sabilillah Malang 1. Nah, sekarang menginjak ke program SRC TKS 1. Yang pertama, dari 6 dimensi profil lulusan itu semuanya terintegrasi dengan SRC. Yang untuk dimensi agamis yaitu integrasi akidah, akhlak, fikih, dan secara Islam dalam pembelajaran dan pembiasaan. Untuk Qur'ani, pembelajaran Al-Quran lebih difokuskan, sehingga terpisah dari PAI, difokuskan sendiri, dan taskhihnya juga dari pihak eksternal dengan MOU dengan Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari. Kemudian negarawan, ada SRC-nya yaitu penanaman akhlak, hubbul watan minal iman. Kemudian di dimensi saintis juga ada integrasi SRC pada kurikulum merdeka, elemen capaian pembelajaran agama dan budi pekerti. Sedangkan pada multilingual itu ada pembelajaran bahasa Arab sejak dini dan berprestasi. Kami juga membina prestasi selain prestasi umum juga prestasi keagamaan. Dan alhamdulillah juga menjadi juara 2 Dai Cilik Paislov tahun ini. Kemudian untuk program, jadi program SRC ada 2. Yang pertama program pembiasaan, ini mulai hormat bendera, senyum sapa salim, ini semuanya sudah kami jelaskan ketika kami melakukan presentasi publik pada waktu SRC kemarin untuk lebih lengkapnya. Jadi ini kegiatan pembiasaannya. Nah, kegiatan pembiasaan ini itu sudah kami rancang lengkap termasuk SOP dari setiap kegiatan itu sudah terancang sehingga cara salimnya, bagaimana dengan 2 tangan, dicium dengan di hidung, berdoanya menunduk, itu semuanya di SOP. Nah, bagaimana anak-anak sekecil TK itu bisa melakukan semua yang sudah dirancang, itu kami memiliki program pengembangan. Kalau tadi program pembiasaan, ini program pengembangan karakter. Nah, program pengembangan karakternya ada beberapa, mulai MBK, MPK, PHBI, PHBN, pesantren Ramadan dengan 9 cinta tadi itu, kemudian manasik haji. Untuk orang tua ada program Bina Kolbu, Sisma Berzikir Berdoa, program umroh bersama guruku, dan wisuda belajar Al-Quran. Nah, untuk kesempatan ini saya akan fokus kepada satu pengembangan karakter, yaitu masa pembentukan karakter atau kami singkat dengan MBK. Nah, mengapa kami pilih MBK? Karena yang pertama itu memang dengan MBK itu anak-anak akan lebih siap untuk melaksanakan SRC. Yang kedua juga ketika banyak tamu-tamu yang berkunjung di sekolah kami itu menanyakan ketika saya tanya jawab, bagaimana bisa anak-anak TK, bahkan TKA itu tertib, kemudian bisa sholat dengan tertib, dan juga di sekolah kami mainan itu kan tidak pada rak tertutup. Itu anak-anak juga tidak tergoda untuk mengambil mainan gitu ya. Itu yang sering ditanyakan kepada tamu-tamu yang datang berkunjung ke sekolah kami, sehingga pada kesempatan ini saya akan membahas khusus masa pembentukan karakter atau MBK di TK Islam Sabilillah Malang 1. Nah, MBK itu kenapa harus ada MBK? Yang pertama, anak-anak usia dini adalah golden age, yaitu 0 sampai 6 tahun adalah umur yang ideal untuk awal pembentukan karakter dalam menghasilkan SDM unggul. Yang kedua, latar belakang anak. Setiap anak memiliki latar belakang, lingkungan, dan pembiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana nanti kita menyiapkan anak-anak itu untuk bisa menjalankan SRC dengan baik, maka diperlukan masa, yaitu waktu yang memang kita khususkan untuk membentuk karakter. Yang ketiga, pendidik ini membutuhkan waktu khusus untuk pembentukan karakter di awal anak masuk sekolah. Jadi memang masa ini adalah masa saat guru-guru semuanya fokus pada karakter anak. Di sekolah kami menggunakan sistem sentra.
model pembelajaran sentra. Tetapi sentra tidak kita mulai dulu sebelum masa pembentukan karakter ini selesai. Jadi kita fokuskan pemetaan dan juga pembentukan karakter. Nah, kapan pelaksanaan MBK? Pelaksanaan MBK kami laksanakan 1 bulan pertama anak-anak di sekolah. Setelah masa orientasi, pengenalan 3 hari, kemudian 1 bulan berikutnya, anak-anak TKA ini akan kita laksanakan masa pembentukan karakter. Jadi sentra tidak kita mulai. Itu kita melakukan pemetaan dan MBK. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Yang pertama adalah menentukan luaran atau output. Output apa atau pembiasaan apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kami tadi punya 8 cinta, misalkan untuk cinta Allah dan Rasul, maka outputnya adalah anak-anak bisa praktek ibadah dengan tertib dan benar, bisa berdoa dengan khusyuk, bisa salam dengan benar, menjawab salam dengan benar seperti itu. Kemudian luaran untuk cinta orang tua dan guru, berarti ada pembiasaan akhlak pada guru, akhlak pada orang tua, menunduk ketika berjalan di depan guru dan orang tua. Nah, luaran-luaran itu sampai 8 cinta kita susun dulu. Setelah luaran disusun, kemudian menyusun skenario. Siapakah yang menyusun skenario? Semua guru-guru kita bagi. Jadi ada guru yang mendapatkan 2 atau 3 skenario untuk mencapai 1 jenis output atau luaran. Nah, skenarionya ini harus menarik mungkin ya, karena kita ini anak-anak TK usia dini. Jadi tetap harus joyful ya, berdasarkan learning by doing, learning by playing, and learning by singing. Jadi semua guru menyusun skenario, kemudian masih kita lihat lagi apakah skenario itu cocok, membosankan atau tidak, begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita laksanakan sambil terus dimonitoring. Apakah skenario itu sudah cukup jitu, apakah 1 pertemuan cukup atau 2 pertemuan, itu terus kami monitoring sambil dilaksanakan. Yang keempat adalah pelibatan orang tua. Jadi orang tua juga kita libatkan dalam masa pembentukan karakter dengan cara orang tua diberi format umpan balik. Apa yang sudah dilakukan anak saat itu dan bagaimana anak-anak itu melaksanakannya di rumah, dan kemudian juga kami kirimkan kegiatan-kegiatan, jadi perencanaan, pelaksanaan dan umpan balik kami kirimkan kepada orang tua sehingga orang tua bisa langsung ikut terlibat di rumah dan juga mengirimkan umpan baliknya kepada sekolah sebagai bahan evaluasi. Yang berikutnya adalah evaluasi. Jadi kami selama MBK itu melakukan evaluasi harian. Selain harian juga nanti ada evaluasi mingguan dan bulanan. Jadi di sekolah kami anak-anak pulang jam 11.50, itu gurunya pulang jam 4. Dan setiap hari ada evaluasi, mana karakter yang sudah tertanam bisa dilaksanakan atau mana yang belum. Mana anak-anak yang sudah bagus dan mana anak yang masih perlu pembimbingan. Itu kami evaluasi. Dan di akhir masa MBK nanti ada yang namanya pengukuhan. Pengukuhan itu nanti seperti ini, pengukuhan. Jadi kita 1 lembaga LPI Sabilah Malang dan juga mengundang orang tua di akhir masa MBK bahwa anak-anak sudah siap menjadi generasi yang unggul dan siap belajar. Kurnia, mohon maaf, Dalam waktu kurang 3 menit. Oh, siap. Nah, untuk hasilnya, ini pembiasaan baik diterapkan di sekolah dan di rumah, seperti yang ada di SRC. Ini hanya contoh-contoh, Bu. Ini contoh skenario kegiatan. Ini satu skenario ini bisa digunakan untuk 1 atau 2 luaran, atau mungkin 3. Ya, jadi ini contohnya, setiap guru membuat 2 atau 3 skenario sesuai dengan input output yang kita harapkan. Kemudian juga contoh umpan balik. Jadi di skenario guru itu di bagian akhirnya juga sudah ada komunikasi dengan orang tua yang nanti akan diberikan Google Form ke orang tua. Dan ini juga ada contoh umpan balik, hasil umpan balik dari orang tua, rekapnya. Jadi berapa anak yang sudah kalau tadi menjawab dan mengucapkan salam,
di rumah bagaimana? Apakah sudah mampu? Itu orang tua yang memberikan umpan balik seperti itu, sehingga diharapkan nanti kerjasama dengan orang tua dan sekolah selama 1 bulan full itu anak-anak bisa siap untuk dikembangkan lagi karakternya di sekolah. Setelah masa MBK berakhir, bukan akhir, tetapi tetap kita kuatkan karakter anak-anak lewat bermain, belajar setiap harinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini contoh evaluasi harian. Evaluasi hariannya, sehingga kami harapkan memang semoga ya dengan program ini, dengan SRC, ini anak-anak nanti menjadi anak soleh soleha dan juga bisa mengamalkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini, tertanam dengan kuat seperti akar pohon yang sangat besar. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan waktu yang tepat, pemaparan materi yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sebelum pemaparan materi yang ketiga, terlebih dahulu kami sampaikan bahwasanya daftar hadir akan dibagikan pada pukul 14 di kolom chat Zoom dan komentar YouTube agar peserta mengisi karena menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Daftar hadir akan ditutup pada saat acara telah berakhir. Yang ketiga, bagi peserta yang akan bertanya bisa dengan raise hand atau menulis di kolom chat Zoom dan komentar YouTube. Ngopai selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 26 Maret 2025 dengan narasumber guru PAI dari jenjang SD. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pemateri yang berikutnya yaitu pemateri yang terakhir, yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Maria Fitri Rahayu SPD. Beliau berasal dari TK Ya Bunaya Kota Batu. Prestasinya yaitu sebagai sekolah role model SRC. Judul materi yaitu peran sekolah sebagai miniatur peradaban Islam dalam membentukkan budaya religi sejak usia dini. Kepada Bu Fitri kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Fitri Rahayu dari TK Ya Bunaya, Kota Batu. Kali ini mohon izin untuk sharing sedikit beberapa program yang ada di sekolah kami. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengangkat judul Peran Sekolah sebagai Miniatur Peradaban Islam dalam Membentuk Budaya Religi Sejak Usia Dini. Ini kami ambil dari Dasar Tauhid Quran Surat ketiga, Surat Ali Imran ayat 104. Jadi setiap program, setiap kegiatan, atau setiap apapun yang kami lakukan itu, kami maksimalkan atau kami selalu berusaha itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke pemateri, itu ada selayang pandang terkait lembaga kami. TK Ya Bunaya berdiri pada tanggal 15 April di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah. Nah, TK Ya Bunaya ini merupakan sekolah integral berbasis tauhid yang terletak di Desa Sidomulyo, tepatnya di Jalan Cemara Intan, Gang 2, Kampung Ladu, Kota Batu. Lingkungan di sekitar sekolah merupakan daerah persawahan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani bunga. Kemudian di lingkungan rumah penduduk ini juga terdapat satu masjid yang dekat dengan sekolah dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, hanya satu orang yang non-muslim. Moto kami adalah mencetak generasi Qurani penyejuk hati. Muncul. Kemudian Maaf, apakah PowerPoint-nya berjalan? Oh, di sini berjalan, Ibu. Oh. Iki terus. Ini sebentar lagi. Saya lu semangat. Baik Bu, kami lanjut nggih. Kemudian untuk visi kami adalah mewujudkan generasi Qurani yang takwa, cerdas, dan mandiri, yang kita breakdown menjadi 3 misi. Mohon maaf nih Bu, ini kita sambil berusaha share screen-nya lagi.
Baiklah Bu, sambil menunggu screen-nya di-share, kami lanjut. Untuk visi Ya Bunaya adalah terwujudnya generasi Qurani yang takwa, cerdas, dan mandiri, yang kami breakdown menjadi 3 misi, antara lain menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara integral, yang memadukan aspek ruhiyah, akliyah, dan jismiyah, sehingga dapat melahirkan insan kamil yang memiliki iman yang kokoh, ilmu yang luas, terampil, berakhlak karimah, dan penyejuk hati. Yang kedua, mensinergikan aspek sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta mempertemukan antara teori keilmuan dan realitas kehidupan di masyarakat. Yang terakhir, membangun jaringan dakwah Islamiyah melalui pendidikan berbasis tauhid. Nah, sekolah sebagai miniatur peradaban Islam. Apa itu miniatur peradaban Islam? Miniatur peradaban Islam adalah sebuah konsep yang menggambarkan sebuah sistem yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sekolah, miniatur peradaban Islam berarti menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung pembentukan budaya religi yang kuat dan mendalam. Nah, konsep sekolah sebagai miniatur peradaban Islam. Sekolah dikatakan sebagai miniatur peradaban Islam karena yang pertama, terdapat berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga tempat membentuk karakter dan budaya Islam dalam kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Yang terakhir, guru dan tenaga pendidik menjadi teladan atau role model dalam penerapan nilai Islam. Konsep ini mencerminkan bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai keislaman dalam keseharian anak, sebagaimana peradaban Islam yang menjunjung tinggi ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Selanjutnya, peran dan strategi sekolah dalam membentuk budaya religi. Nah, ini peran dan strategi kalau di lembaga kami ini kami kelompokkan menjadi 5 macam ya Bu ya, yang setiap peran dan strateginya itu kita breakdown lagi menjadi beberapa kegiatan ataupun program. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Nah, programnya apa saja? Programnya adalah antara lain kita mengusung pendidikan berbasis tauhid. Artinya setiap program pembelajaran dan pembiasaan merupakan implementasi dari Al-Quran dan hadis. Apa yang dilakukan anak-anak, apa yang diucapkan anak-anak itu ada dasar tauhidnya. Selanjutnya, mengimplementasikan kurikulum integral berbasis tauhid atau KIBT yang merupakan kurikulum lokal milik sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Hidayatullah yang dikolaborasikan dengan kurikulum nasional. Di sini setiap tema atau topik pembelajaran terdapat dasar tauhid yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Seperti yang terlihat di slide itu kita ada buku panduan dasar tauhid yang disusun sendiri oleh tim dari TK Ya Bunaya. Jadi contohnya kita ada kegiatan P5, di situ kita mengambil tema Aku Sayang Bumi, kemudian subtemanya Kebun Sekolahku. Nah, di situ sudah ada dasar tauhidnya dan juga kandungannya. Di sini harapannya anak-anak bisa memahami sejak dini bahwa setiap ilmu yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan itu ya sumbernya dari Allah melalui Al-Quran dan juga dari hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian ini adalah beberapa contoh panduan dan modul kurikulum kami yang berbasis tauhid. Kemudian program selanjutnya ada program ekstrakurikuler diniyah. Jadi di Ya Bunaya itu kita ada 2 macam ekstrakurikuler. Yang pertama ekstrakurikuler umum dan yang kedua ada ekstrakurikuler diniyah atau PAI. Nah, di situ ada mengaji dengan metode UMI. Di sini adalah mengajarkan anak-anak ilmu membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita bekerja sama dengan UMI Foundation atau UMI daerah. Nah, di sini kita juga ada target-targetnya Bapak Ibu. Jadi untuk kelompok B atau lulusan Ya Bunaya itu minimal itu sudah menyelesaikan di jilid 3 minimal. Kemudian selanjutnya program ekstrakurikuler yang kedua ada Tahfidz Club.
yaitu mengajarkan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran, juz 30, hadis-hadis pilihan, doa-doa, dan lain-lain seperti kalimat thayyibah, rukun iman dan Islam, Asmaul Husna, gerakan sholat, wudhu, lafadz adzan iqomat, nama-nama malaikat beserta tugasnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk program ini anak-anak sudah kita kelompokkan di mustawanya masing-masing sesuai dengan kemampuannya anak-anak. Jadi setiap mustawa itu targetnya berbeda-beda. Nah, di sini ini juga sudah ada contohnya. Kita ada buku panduan diniyah nanti untuk dibawa anak-anak sendiri agar orang tuanya ketika di rumah itu bisa mendampingi anak-anak murojaah dan juga untuk pegangan guru pengampu tahfidnya. Di situ di buku panduan itu juga alhamdulillah kita menyusun sendiri, disusun oleh tim dari guru-guru di TK Ya Bunaya. Isinya adalah tentang cara toharoh, kemudian bacaan sholat, tata cara sholat, termasuk doa-doa, hadis-hadis, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada buku prestasi, sama seperti yang di Umi, ini adalah untuk pelaporan ke orang tua. Jadi hari ini itu anak-anak sudah menghafal surat apa, hadis apa, sehingga nanti di rumah itu orang tua bisa mengulang apa yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, ini adalah sertifikat untuk anak-anak yang sudah mumtaz hafalannya di juz 30. Alhamdulillah ini Ya Bunaya setiap tahunnya sudah berhasil menwisuda muridnya yang mumtaz juz 30 dan juz 29. Mungkin anak TK bisa ya Ustazah bisa hafal Al-Quran insya Allah dengan metode dan juga disiplin serta kerjasama dengan orang tua dan pihak-pihak terkait, insya Allah kita bisa. Kalau kita itu punya prinsip seperti ini Bapak Ibu, mbuh yok pocorone kudu iso. Nah, insya Allah nanti dengan doa dan juga usaha Allah akan mempermudah jalan kita. Nah, ini juga ada untuk anak-anak yang sudah untuk TKB yang sudah lulus itu kita juga ada kegiatan munakosah. Ya, nanti anak-anak yang sudah lulus munakosah akan ikut hubul Quran dan mendapatkan sertifikat dari Umi Foundation. Nah, kegiatan selanjutnya terkait integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum adalah kita ada kegiatan halakoh. Yang pertama adalah halakoh Al-Quran. Nah, kegiatan ini mempelajari ayat Al-Quran yang menjadi dasar tauhid, tema atau topik yang sedang dipelajari anak-anak. Ini dilakukan setiap hari sebelum anak-anak memulai pembelajaran intrakurikulernya atau sentranya. Kemudian ada halakoh sirah Nabi dan sirah sahabat. Nah, ini adalah kegiatan menceritakan kisah para nabi dan para sahabat melalui metode read aloud yang bertujuan untuk memberikan tauladan kepada anak-anak melalui kisah para rasul, para nabi, dan kisah para sahabat. Sehingga harapan kami anak-anak usia dini ini memiliki idola yang tepat, yang sesuai. Nah, ini dilakukan setiap hari Senin dan Selasa setelah anak-anak melaksanakan sholat duha dan praktek sholat wajib. Nah, berikut ini Bapak Ibu adalah jadwal kegiatan harian kelompok A. Jadi mulai dari pembukaan, ada upacara untuk hari Seninnya, ada ice breaking, ada berdoa, sholat duha, halakoh, kemudian ekstrakurikuler PAI-nya ada tahfidz dan ummi tadi, kemudian istirahat. Nah, kegiatan intinya ada halakoh Al-Quran, baru kegiatan sentranya, dan diakhiri dengan sholat duhur, baru anak-anak bisa pulang. Ini untuk kegiatan harian kelompok B, insya Allah tidak jauh berbeda. Nah, kemudian peran dan strategi sekolah sebagai miniatur peradaban Islami yang kedua adalah penerapan lingkungan sekolah yang Islami dan penanaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan harian. Nah, ini kita breakdown menjadi beberapa kegiatan dan pembiasaan. Yang pertama, kita ada pembiasaan budaya 4S, senyum, salam, salim, dan sambung ayat. Jadi setiap harinya itu sudah ada guru atau ustadzah yang terjadwal piket di gerbang untuk menyambut anak-anak, di mana sebelum datang itu anak-anak diminta untuk senyum dulu, mengucapkan salam, salim, dan sambung ayat. Ini tujuannya juga untuk selain untuk mengajarkan anak-anak adab yang baik, juga untuk memantapkan hafalannya anak-anak. Jadi nanti di gerbang itu kita ada passwordnya. Misalkan gurunya membacakan satu ayat, nanti anak-anak diminta untuk melanjutkan. Kemudian ada pembiasaan sholat duha dan praktek sholat wajib, ini dilakukan setiap hari secara bergiliran. Ada pembiasaan berdua atau berdoa bersama sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi kegiatan berdoa ini tidak hanya dilakukan saat akan pembelajaran dan setelah pulang, tapi dalam setiap kegiatan apapun akan selalu dilakukan, entah itu mau pulang, entah itu mau makan, mau masuk kelas, keluar kelas, mau naik kendaraan, dan sebagainya. Kemudian pembiasaan yang selanjutnya ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah, pembiasaan zikir setelah sholat, dan ada program makasih atau makan siang halal dan thayyib. Harapan di sini adalah kami ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang adab dan tata cara makan
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya gulam samillah, seperti itu nggih, ada hadisnya. Jadi hai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kemudian ambillah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat. Jadi anak-anak biar terbiasa. Selain itu juga kami ingin mengajarkan kepada anak-anak untuk qanaah, menerima rezeki yang sudah mereka dapatkan, bersyukur atas apa yang sudah mereka dapatkan, dan juga mengajarkan anak-anak untuk makan makanan yang sehat. Nah, ini adalah contoh jadwal menu dan dokumentasi menu yang biasanya dimakan oleh anak sehari-hari. Alhamdulillah kita punya dapur sendiri, sehingga untuk makanannya anak-anak itu dimasakkan oleh tim dari Ya Bunaya sendiri. Nah, pembiasaan selanjutnya adalah ada pembiasaan perilaku religi di rumah melalui program daily activities. Alhamdulillah ini untuk bukunya juga kita susun sendiri. Nah, di sini harapannya adalah anak-anak bisa meneruskan pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah itu di rumah, sehingga bisa balance. Ini nanti akan dimonitoring oleh wali kelasnya setiap 1 minggu sekali. Jadi nanti akan diabsensi di grup kelasnya masing-masing, kemudian anak-anak diminta mengumpulkan dan kita monitoring. Harapan kami selain untuk meneruskan pembiasaan yang ada di sekolah, juga untuk melatih kejujuran anak-anak, apakah benar ini dilaksanakan di rumah atau tidak. Kemudian juga ada pendidikan karakter amanah, fatona, dan disiplin melalui program Market Day. Ini kita bekerja sama dengan paguyuban dan orang tua. Di sini kita juga mengajarkan anak-anak untuk berlaku jujur, mengajarkan kerja keras, disiplin, dan juga berniaga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian pembiasaan, nah ini pembiasaan untuk pondok Ramadan. Kalau di hari-hari biasa kita ada daily activities, nah di bulan Ramadan ini kita juga bagikan daily Ramadan. Nah, alhamdulillah ini juga sudah kita upgrade ya, sesuai yang sudah dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ini ada bangun pagi, itu bangunnya itu maksimal jam berapa, terus baca doa, ada beribadah di situ apa aja, berolahraga, kemudian makan bergizi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan selesai bulan Ramadan. Nah, bagi anak-anak yang melaksanakan ini, itu akan dapat reward dari sekolah, sehingga anak-anak akan termotivasi menjalankan ibadah dengan happy. Nah, selanjutnya pembiasaan yang lain ada pendidikan karakter jujur melalui program kotak temuan. Nah, di sini Bapak Ibu kita ingin melatih kejujuran anak-anak. Karena Ya Bunaya ini kan tidak hanya sendiri, di sini banyak unit-unit lain yang berada di bawah naungan YPI Al-Fatah. Ada SD, kemudian ada Elwaf, ada BBC, dan sebagainya, banyak unit-unit. Jadi ketika anak-anak menemukan barang yang bukan miliknya, itu harapannya bisa melapor ke ustadzah dan dimasukkan ke kotak temuan. Sehingga nanti yang punya barang mencari itu barangnya sudah aman. Kemudian ada pembiasaan Iqra, ini kan juga terdapat di surat Al-Alaq, merupakan perintah Allah bagaimana kita harus berikro membaca dan belajar. Ini melalui program pojok baca yang ada di kelas-kelas dan gerakan sekolah baca buku. Nah, gerakan sekolah baca buku ini kita juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Batu dan pendongeng dari Rumah Dongeng. Kampung Dongeng. Nggih. Waktu kurang 3 menit. Oke, siap. Baik, nah ini beberapa nggih, Ibu berada PHBI, kemudian ada pembiasaan berinfak dan bersedekah. Nah ini adalah keteladanan dari guru dan tenaga pendidik. Jadi guru sebagai uswah hasanah dengan menunjukkan akhlak dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru itu agar bisa menjadi uswah hasanah, kita ada beberapa program pembiasaan. Sehingga pembiasaan ini tidak hanya untuk anak-anak juga, tetapi juga untuk SDM dan guru. Sehingga miniatur peradaban Islam itu bisa terbentuk. Seperti sholat duhur, tilawah, halakoh, pembinaan, sholat duha, gerakan Nawafil Hidayatullah, kegiatan peningkatan kompetensi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, sarana dan prasarana yang mendukung dan peran serta orang tua dan instansi terkait. Jadi di sini kita bekerja sama dengan takmir masjid terdekat, dengan Elwaf, dengan Puspaga, dengan orang tua, dan sebagainya. Mungkin itu nggih Bapak Ibu, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit closing statement dari kami. Sebagai miniatur peradaban Islam, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk budaya religi sejak usia dini. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, lingkungan yang kondusif, keteladanan dari para pendidik, serta kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat terbaik untuk pembentukan karakter Islami. Dengan menanamkan budaya religi sejak dini, kita tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari bersama-sama
sama menjadikan sekolah sebagai pusat pembinaan spiritual dan moral yang berkelanjutan demi terwujudnya peradaban Islam yang berkemajuan. Semoga upaya ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat bagi generasi mendatang. Amin Allahumma amin. Terakhir Bu Lili ada pantun boleh? Boleh, monggo. Boleh. Ilmu dicari sepanjang masa, bekal hidup penuh makna. Terima kasih atas Cakep, semua. Semoga bermanfaat untuk kita. cakep, luar biasa. Bunga mawar harum baunya, tumbuh subur di tepi kali. Jika ada salah kata, mohon maaf setulus hati. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk para narasumber kita yang luar biasa. Sangat bagus sekali materi yang disampaikan dari 3 pemateri yang sangat luar biasa. Banyak ilmu, banyak motivasi yang kita dapat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disiapkan untuk pertanyaannya. Terlebih dahulu kami ingatkan kembali bahwa daftar hadir akan dibagikan pada pukul 14 dan sepertinya sudah dibagikan. Silahkan untuk bisa mengisikan daftar hadir. Kemudian daftar hadir akan ditutup setelah acara berakhir. Bagi peserta yang akan bertanya bisa raise hand atau menulis di kolom chat Zoom dan komentar YouTube. OPAK selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Maret 2025, yaitu sebagai narasumber guru PAI jenjang SD. Baik, untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya, silahkan untuk raise hand atau mencatat di kolom chat. Pertanyaan untuk siapa? Untuk narasumber bertiga, bersifat umum ataukah bersifat khusus ditujukan kepada salah satu narasumber? Silahkan dipersilahkan. Monggo. Baik, kami membacakan ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Kurnia. Ada pertanyaannya sebagai berikut. Mengingat peserta masa pembentukan karakter atau MBK adalah anak kelompok A, adakah anak yang masih rewel saat MBK? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Kurnia. Langsung dijawab kan? Oh, boleh, nggih. Kita satu-satu langsung dijawab nggih supaya tidak terpending atau lebih tepat sasaran nggih. Baik, monggo Bu Kurnia, kami persilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang masa pembentukan karakter ini kami tujukan untuk anak A. Kalau anak B namanya masa penguatan karakter. Nah, sebelum masa MBK ini, anak-anak seperti sekolah lain itu juga ada masa orientasi. Masa orientasinya kami 3 hari, kemudian hari ketiga itu kami undang orang tua. Orang tua kami undang untuk mendapatkan orientasi orang tua tentang pendidikan disabilitas seutuhnya. Seperti itu. Dan di masa orientasi sekolah untuk orang tua di hari ketiga itu kan persiapan untuk MBK. Itu kami juga membekali orang tua bahwa setelah ini anak-anak jika sangat terpaksa itu bisa ditunggu orang tuanya maksimal 3 hari. Nah, seperti itu sehingga jika masih ada anak yang rewel sampai 3 hari, maka mau tidak mau orang tua sudah harus mengikhlaskan anaknya di sekolah. Dan pengalaman jika anak-anak sudah lepas dari orang tuanya, itu tidak butuh waktu lama untuk kemudian anak-anak itu akan segera adaptasi dengan gurunya, dengan anak-anak yang lain, dan terus mengikuti kegiatan berikutnya. Seperti itu. Jadi memang hari-hari pertama tentu ya, karena ini masih anak yang baru, mesti ada anak yang rewel, tetapi dengan cara itu kami bisa mengatasinya. Terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Jawaban yang luar biasa. Sebenarnya pada dasarnya rewel itu wajar. Di awal-awal pasti masih ada menemukan. Tetapi dibutuhkan suatu kerjasama dengan orang tua. Diminta keikhlasannya untuk orang tua itu pasrah kepada pihak sekolah jika memang sudah
sesuai dengan waktu yang ditentukan supaya untuk kebaikannya perkembangannya anak-anak juga. Baik, terima kasih Ibu Kurnia. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu ditujukan kepada Ibu Arizana. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kemitraan dan kolaborasi dengan siapa saja agar program satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Monggo Bu Arizana bisa dijawab. Oke, terima kasih Bu Lili. Alhamdulillah untuk kemitraan memang kita dengan siapa saja ya. Jadi terutama memang kemitraan dengan orang tua. Karena apa? Semua program satuan pendidikan akan berjalan dengan baik ketika kemitraan kita dengan orang tua itu berjalan dengan baik. Tetapi juga kita memerlukan kemitraan dengan berbagai instansi yang bisa membantu kita. Kalau untuk misal untuk di program SRC ini, kebetulan saat ini lembaga kami bermitra dengan TPQ Babu Salam untuk pengajaran tahfidnya. Kemudian untuk infaknya kami bermitra berkolaborasi dengan Lazismu. Tetapi untuk program-program yang lain kita bisa bermitra dengan siapa saja, dengan dinas pendidikan, dengan dinas sosial, kemudian Puspaga, dinas sosial untuk layanan inklusi ini ada Puspaga, kemudian ada dinas pertanian. Pada intinya kita sebagai lembaga pendidikan bisa bermitra dengan siapa saja, kita bisa saling berkolaborasi agar kualitas pendidikan di lembaga kita menjadi lebih baik lagi. Begitu Bunda. Terima kasih Bu Baik. Lili. Iya, baik terima kasih Bu Arizana. Intinya yang pertama kemitraan kita pastinya adalah orang tua. Sama tadi juga yang disampaikan oleh Bu Kurnia, orang tua kunci utama. Pertama kemitraan kita adalah orang tua, selanjutnya bisa kemitraan dengan stakeholder atau pihak yang terkait. Terima kasih Bu Arizana. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebelum saya bacakan pertanyaan yang ketiga, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk segera mengisi daftar hadir karena sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Dan mohon diingat, daftar hadir akan segera ditutup jika acara telah berakhir. Mari buru-buru Bapak Ibu sekalian untuk isi daftar hadir. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Maria Fitri. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa saja kendala dalam membangun budaya religi pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Monggo Bu Fitri. Oke, baik Bu Lili, terima kasih. Tentunya dalam membentuk budaya religi sejak dini pada anak usia dini itu ada beberapa kendala yang sempat kami alami. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya seperti buku, media, dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran agama. Tapi dari kekurangan itu juga akhirnya kami tertantang gitu, nggih. Ada challenge gitu untuk gimana caranya kami mengatasi kekurangan ini. Kemudian ada kurangnya kompetensi guru karena bisa jadi tidak semua guru itu juga sudah hafizah. Bisa jadi tidak semua guru itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Nah ini juga mungkin masalah hampir semua sekolah ya menghadapi permasalahan seperti ini dan kurangnya waktu. Nah dari kendala-kendala tersebut bagaimana cara kami mengatasinya? Yang pertama adalah dari sumber daya itu tadi seperti buku, media, dan fasilitas itu kami berusaha untuk melengkapi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan yayasan kami sendiri. Jadi untuk SDM itu kita ada kriteria-kriteria tertentu gitu seperti apa nanti yang bisa menjadi tenaga pendidik di Yabunaya. Kemudian untuk buku, media seperti yang sudah kami sampaikan tadi itu dari tim kami itu berusaha menyusun sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan karakteristik lembaga kami masing-masing. Nah, kemudian juga agar lebih menarik minat anak, mungkin tadi Bapak Ibu lihat ya di slide kami itu selalu ada gambar anak-anak berseragam. Ada laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu adalah ikon Yabunaya, karakter kami. Nah, itu juga salah satu yang media yang kami gunakan untuk pembelajaran atau pembiasaan budaya religi ini namanya Bubu dan Naya. Jadi untuk menarik anak-anak ini si Bubu sudah bisa mengaji. Oh ternyata si Bubu itu ketika menemukan barang gitu kita buat seperti storytelling atau cerita. Itu selalu
serahkan ke ustadzah, kemudian dimasukkan ke kotak temuan. Ternyata si Bubu jujur ya, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak lebih tertarik. Kemudian ketika kendala itu dikurangnya kompetensi guru, maka kita ada program tadi yang sudah saya sampaikan, selain pembiasaan, pembinaan dari yayasan, kita juga ada upgrading guru. Itu dilakukan secara internal oleh unit, oleh yayasan, oleh Dinas Pendidikan, dan oleh Kemenak Kota Batu. Kita selalu mengikuti untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, untuk kendala kurangnya di dukungan orang tua, jadi sejak awal masuk kita sudah ada MOU dengan orang tua, bertanda tangan dan bermaterai, di mana di situ adalah salah satu pasalnya, ada salah satu poinnya itu orang tua wajib mengikuti peraturan dan wajib bekerja sama terkait program pembelajaran yang ada di Yabunaya. Kita juga ada kajian orang tua, ada forum kelas, yang mana jika orang tua itu tidak menghadiri itu kita kenakan punishment. Agar apa? Nah, agar orang tua ini bisa lebih aware dengan program-program yang ada di sekolah anaknya, aware dengan pendidikan anaknya. Nah, kita bisa memberikan punishment karena jadwal pertemuan orang tua itu sudah 1 tahun sudah kita bagikan di awal. Jadi bulan ini, hari ini, tanggal ini, itu orang tua sudah tahu kapan waktunya ada pertemuan, ada parenting, ada forum kelas. Seperti itu, sehingga orang tua kami yang rata-rata dua-duanya pekerja itu bisa menata ulang schedule-nya. Nah, terkait kurangnya waktu, itu juga tadi sudah kami sampaikan, sekolah kami itu masuknya mulai 7.30 sampai 12.00 yang reguler, yang full day school itu sampai jam 4 sore. Nah, harapan kami bisa memfasilitasi atau bisa mendampingi pendidikan anak-anak, baik yang orang tuanya sibuk dua-duanya maupun yang mungkin orang tuanya bisa stay di rumah. Nah, itu sudah kita plot-plotkan waktunya untuk tahfidz, untuk mengaji, untuk halakoh, kemudian untuk pembelajaran, sehingga di sini harapan kami anak-anak bisa memperoleh pendidikan yang berimbang. Mungkin seperti itu, Bu Lili, jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri, jawaban yang luar biasa. Jadi kendala itu pasti kita temukan, tetapi bagaimana kita menyikapinya, kita untuk terus maju dengan mencari solusi terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi, baik kendala dari segi sarana prasarana maupun dari segi-segi yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami berikan kepada Bapak Muhammad Kamil yang beliau telah raise hand. Monggo Bapak Muhammad Kamil. Nggih, terima kasih. Ana nggih? Kedengaran nggih? Siap, sangat jelas Bapak. Nggih. Nggih, mohon maaf Bu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, ini mohon maaf kemarin kami tidak tahu ya untuk absen pakai link itu. Jadi kemarin yang minggu kemarin itu kita hanya pakai di komentar Bu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekarang fenomena mohon pencerahannya, nggih. Ini di desa saya itu banyak teman-teman saya itu yang mengeluh, terutama di SD, guru PAI yang di SD. Ini banyak yang mengeluh ke kami, kalau saya pribadi di SMP, karena di desa saya itu kebetulan untuk lembaga pendidikan sangat luar biasa sekali, Bu. Untuk itu ada 29 lembaga di desa kami, di luas kurang lebih 1.500 hektar. Itu penduduk 4.000, itu penduduknya untuk lembaganya sekitar 29 lembaga, mulai dari tingkat PAUD sampai universitas. Terus karena persaingan yang sangat luar biasa ini, ini tentunya dengan jumlah penduduk yang sangat minim sekali, dengan jumlah lembaga 29, SD 4, MI 3, SMP 4 begitu, SMK 3, SMA, bahkan sampai ada fakultasnya juga. Oleh karena itu kemarin ada berapa guru PAI, mohon maaf sebentar, ambilkan adik buktinya deh, ambilkan itu. Kemarin tuh mengeluh di SD itu guru PAI yang ketika melaksanakan SRC ini sangat kewalahan, dikarenakan di situ tidak punya dukungan dari lembaga.
dukungan di sini baik dari kegiatannya itu banyak guru-guru sudah pasrah kepada guru PAI-nya. Guru PAI-nya hanya satu begitu, Bu. Jadi pokoknya seluruh kegiatan SRC itu ya apa kata sampean sudah dengan banyaknya lembaga, dengan banyaknya siswa itu guru-guru PAI yang ada di SD di desa kami ini sangat mengeluhkan itu. Mungkin ada cara karena rata-rata di guru SD itu mohon maaf itu untuk kegiatan apa memang tidak mau bekerja sama atau tidak mau berkolaborasi dengan guru PAI atau memang betul-betul tidak bisa melaksanakannya seperti itu. Contoh kayak tadi kalau disampaikan pemaparannya kemarin itu ada kayak kalau di Kabupaten Lumajang itu ada namanya GSM, Bu. Jadi dari Kabupaten Lumajang seluruh Dewa Naungan Dinas itu ada namanya GSM, Gerakan Sekolah Mengaji. Jadi seluruh lembaga di bawah naungan dinas itu semuanya harus punya program mengaji. Nah, salah satunya di sini banyak yang kewalahan. Kalau ngambil dari guru luar itu dananya kurang. Kalau dipasrahkan ke guru PAI saja hanya satu guru PAI ini sangat kewalahan juga. Mohon pencerahannya karena di seluruh kegiatan di semua cinta itu di SRC itu guru PAI kewalahan, Bu. Cinta Rasul, cinta cinta lingkungan, cinta Indonesia dan lain sebagainya itu sangat kewalahan Bu, untuk menangani kegiatan itu semua di bulan Ramadan ini seperti itu. Ya, baik Pak Kamil, terima kasih. Bagaimana? Ya, Terima baik, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamil, kami sudah menangkap apa yang panjenengan tanyakan atau permasalahan yang ada pada panjenengan sampaikan, yaitu bagaimana caranya, bagaimana tip-tipnya jika suatu lembaga ini GPAI-nya mengalami kesulitan untuk program SRC. Pertama karena mungkin jumlah GPAI-nya yang tidak sebanding dengan jumlah murid, atau mungkin juga karena kurang dukungan dari pihak kepala sekolah atau pihak manajemen sekolah untuk program SRC. Sedangkan untuk GPAI-nya sangat semangat. Begitu nggih Pak Kamil nggih. Mungkin di antara teman-teman bertiga, Bapak Ibu-ibu narasumber bertiga, mungkin ada yang bisa berbagi tip atau pengalaman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kamil. Monggo. Mungkin sharing saja nggih Ibu nggih. Oh Saya coba iya, siap nggih untuk Bu Pak Arjana Kamil nggih, monggo. mungkin ada atau tips atau karena begini kalau saat ini kan untuk kegiatan ngopai hari ini kan memang kita sharing untuk yang taman kanak-kanak. Jadi kalau untuk taman kanak-kanak semua guru kelas adalah guru PAI. Jadi di kelas misal ngapunten di lembaga kami ada 8 kelas dengan 16 guru, berarti 16 guru ini adalah guru PAI semua. Jadi kami semua harus serentak bergerak. Insya Allah nanti akan berdampak. Jadi kalau untuk ngapunten untuk SD-SD terutama yang notabene SD negeri ya, pasti memang terkadang guru PAI-nya sendiri dan itu mungkin kebijakan dari kepala lembaga mungkin ketika sharing-sharing yuk suatu lembaga itu tidak akan kualitas pendidikannya tidak akan baik jika tenaga pendidik dan pendidiknya tidak bergerak serempak gitu. Jadi kebetulan kalau di TK untuk semua guru kelas, guru pendamping, rata-rata semua adalah guru PAI. Jadi memang kita harapkan semua guru kelas ini ya ngapunten bisa mengaji. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan PAI pasti kita laksanakan secara bersama-sama. Memang ya itu tadi ketika mungkin di jenjang yang di atasnya nih yang SD, SMA, SMP, SMA nih pasti akan ada kendala misal contoh ada SD negeri yang guru PAI-nya hanya satu gitu ya atau hanya 2 jadi akan dikerjakan sendiri tapi pada intinya semua kegiatan akan berjalan dengan baik itu tadi semua harus bergerak serempak pasti akan berdampak untuk semua dan SRC akan berjalan dengan baik gitu Bapak mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain disilahkan.
Nggih, boleh. Baik, terima kasih Bu Arizana atas masukannya atau apa berbagi sharingnya, nggih. Eh, untuk Pak Kamil, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan absen, ini disampaikan bahwasanya sebagai mitigasi bahwa panjenengan menyatakan ikut acara tetapi tidak dapat sertifikat, harap dipahami ketentuan dapat sertifikat sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti acara yang dibuktikan dengan mengisi daftar hadir pada saat kegiatan dibagikan di chat Zoom atau kolom komentar YouTube. Bukti kehadiran berupa screenshot foto diri atau komentar di chat Zoom atau YouTube. Catatan, mengikuti kegiatan tetapi tidak mengisi Google Form daftar hadir maka tidak akan mendapat sertifikat. Mengisi daftar hadir tetapi tidak mengunggah screenshot yang ditentukan maka tidak mendapat sertifikat. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak hanya Pak Kamil, monggo mumpung belum ditutup acara ini, segera isi daftar hadir bagi yang belum mengisi daftar hadir. Baik, saya kira karena waktu juga sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, masih ada satu pertanyaan yang belum kita bahas, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dwi Aprianingsih. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Kurnia. Pertanyaannya adalah, ketika masa MBK sudah dilaksanakan selama 1 bulan, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah ada pengelompokan bagi anak yang sudah lulus atau belum? Kriteria apa saja yang diterapkan TK Sabilillah dalam masa MBK? Monggo Bu Kurnia, mungkin bisa dijawab, dijelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Dwi Aprianingsih. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan gitu. Ada yang saya memilih yang terakhir dulu. Kriteria apa yang diterapkan TK Sabilillah dalam masa MBK? Jadi yang seperti saya uraikan tadi, pertama kita menentukan output atau luaran. Kita ingin anak-anak seperti apa? Saya beri contoh, misalkan untuk cinta Allah dan Rasul, anak-anak berdoa. Berdoanya ala TK Sabilillah seperti apa? Oh, berdoanya harus mengangkat kedua tangan, tangannya diangkat di atas dada, kemudian menunduk, seperti itu. Itu salah satu contoh SOP berdoa. Kemudian lagi ada SOP-nya untuk salim apa? Itu kriterianya. Yang tentunya nanti kita tiap sekolah itu mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Tapi kriteria itu sudah jelas sama. Jelas terbukukan, terencanakan gitu ya, sehingga semua guru-guru juga sudah tahu ini anak-anak harus seperti apa. Nah, kemudian ketika MBK kita latihkan dengan berbagai metode yang menyenangkan, entah itu jalan-jalan, kemudian salim ketemu KS, ketemu staf, itu salim gitu ya, itu selama 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan kita akan terus evaluasi, kita beri namanya penguatan. Jadi kalau pertama namanya pembentukan, kemudian penguatan dengan monitoring. Kita ada monitoring evaluasi sendiri, yaitu oleh guru-guru sendiri, karena SOP-nya jelas, sehingga instrumennya untuk meneliti, untuk mengobservasi juga jelas gitu. Setiap guru juga membawa observasinya sendiri, kemudian tim manajemen sekolah juga membawa observasinya sendiri. Kami juga ada tim penjamin mutu internal dari yayasan, itu juga membawa instrumen, sehingga di situ ketika 1 bulan akan dilihat, diobservasi lagi anak-anak. Oh, anak-anak ini masih belum, anak ini sudah. Nah, anak-anak yang sudah tidak kita kelompokkan sendiri, tetapi yang sudah akan sering memberikan contoh. Jadi seperti yang disampaikan SMP kemarin, ada istilah kepemimpinan keaswajaan. Itu juga ada di TK. Itu juga dalam rangka penguatan karakter. Karena ada anak yang lemah di sini tapi kuat di sini, lemah di sini tapi kuat di sini. Itu yang nanti akan kami berikan contoh. Dan kemudian juga tidak lupa selalu dengan orang tua komunikasi jika ada karakter-karakter yang belum tersemaikan dengan baik di anak-anak. Kalau untuk Al-Quran memang ada pengelompokan, khusus Al-Quran ada pengelompokan, ada kelas jilid 1, jilid prat gitu. Tapi untuk karakter ini adalah saling, anak-anak saling yang sudah kuat menguatkan lagi. Kita juga membentuk piket anak-anak, piket kerapian tas, piket untuk menyiapkan doa. Jadi ketika doa pun yang menyiapkan itu duduk siap gitu ya. Itu kemudian anak-anak yang pemimpin melihat temannya. Mana yang tangannya belum di atas dada, mana yang belum menunduk, itu anak sendiri. Itu salah satu dari
cara-cara penguatan karakter yang sudah kami tanamkan saat MPK. Sedikit menambahkan Pak Kamil, untuk guru-guru SD, SMP kan memang guru agamanya hanya 1 atau 2. Itu bisa dibentuk manajemen pegawai. Salah satunya adalah bentuk kepanitiaan. Nah, bisa jadi guru agama itu menjadi ketua panitianya, tapi kan kemudian punya seksi-seksi nih. Nah, seksi cinta ini bisa saja guru bahasa Indonesia, seksi cinta mengaji, bisa guru seni budaya yang bentar mengaji begitu. Jadi kita untuk mengorganisasikan guru dengan panitia itu sambil melihat potensinya. Gitu. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Kurnia atas jawaban dan paparan yang luar biasa. Bu Kurnia mungkin bisa memberikan closing statement sebelum nanti juga disambut oleh narasumber yang lainnya. Monggo. Alhamdulillah dengan adanya SRC ini di sekolah yang awalnya memang sudah ada pembiasaan, ini semakin menjadi kuat dengan dukungan dari semua pihak. Kita berharap profil-profil atau karakter-karakter yang kita inginkan dari anak kita menjadi insan yang agamis, pemimpin peradaban dunia yang berkarakter keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan bisa tertanam sejak usia dini dengan komitmen kita sebagai pendidik. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia. Bu Arijana, tadi Bu Fitri sudah. Bu Aryana, monggo statement closing. Terima kasih. Yuk, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Tertutup mic-nya Bu Arijana. Yuk, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan bergerak serempak agar school religious culture berdampak bagi penanaman karakter baik peserta didik kita. Luar biasa, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas closing statement-nya dari 3 narasumber yang luar biasa dan materi yang luar biasa hari ini sangat bermanfaat, sangat menambah ilmu kita semua dan antusias dari para peserta. Mohon maaf jika para peserta masih semangat, masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang ingin disaringkan, namun kita terbatas dengan waktu dan ini sudah melebihi jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita masih dapat bertemu di sesi-sesi berikutnya, di pengalaman-pengalaman sharing berikutnya dengan kakak-kakak kita jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau juga dengan teman-teman kita sejawat. Saya selaku pembawa acara dan moderator pada kegiatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu. Sesi foto mohon buka kamera semuanya dengan Pais Love. Okay. Jangan lupa Pais Love. Pais Love, nggih. Yang menfoto, Nggih, ada di sini Bu. Monggo Pais Love-nya, Pais Love-nya. Pais Love-nya. Pais Love. Yuk di depan. 1, 2. Iya, cekrek. Oke. Slide 2. Iya, slide 2. Pais Love-nya. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Ya, karena slide 3 dan seterusnya tidak ada orangnya, jadi sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, daftar hadiahnya di mana ya? Daftar hadir tadi sudah ada di chat Bu, mungkin di grup Ngopai, mungkin bisa di obrolan. bisa segera. Baik, izin untuk Zoom-nya kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa hari Rabu depan.